Selamat pagi, Bapak Ibu kelas dewasa yang dikasihi Tuhan Yesus. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan, percayalah Allah Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Pasti Tuhan akan selalu memberi yang terbaik buat kita semua. Bapak Ibu, hari ini pelajaran sekolah minggu adalah pelajaran 7. Judulnya, Keajaiban Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami naikkan syukur dan terima kasih. Bapa, sebentar kami akan belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tolong Tuhan bantu kami mengerti kebenaran-Mu dan kami boleh mempraktekkan di dalam hidup kami sehari-hari menjadi pelaku-pelaku firman. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin melihat sebentar ke pelajaran 2 ya. Hari ini pelajaran 7, tapi saya ingin melihat sebentar ke pelajaran 2. Pelajaran 2 judulnya Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Hampir sama ya dengan pelajaran 7. Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Pelajaran 2 ayatnya diambil dari Lukas 1 ayat 5-25. Judul perikopnya Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi baru pemberitahuan ya waktu pelajaran 2. Pelajaran 7 ayatnya diambil dari Lukas 1 ayat 57-66. Judul perikopnya kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau pelajaran 2 pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis, nah pelajaran 7 ini tentang kelahiran Yohanes Pembaptisnya. Keajaiban kelahiran Yohanes Pembaptis Sang Pembuka Jalan. Kenapa disebut keajaiban? Karena Zakaria sudah tua. Kemudian istrinya yaitu Elisabeth umurnya sudah lanjut, bahkan dinyatakan mandul. Pada masa perjanjian lama, keluarga yang tidak punya anak kadang secara sosial atau secara spiritual dipandang aib. Tetapi di dalam Lukas 1 ayat 13 saya akan bacakan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Malaikat memberitahu pada Zakaria bahwa Elisabeth akan melahirkan. Tapi rupanya Zakaria tidak percaya. Atas ketidakpercayaan Zakaria ditegur dan menjadi bisu. Sampai nanti ketika anak itu lahir. Banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari pelajaran 2. Yang pertama, diantaranya sesuatu yang dianggap aib oleh masyarakat belum tentu dianggap aib di hadapan, belum tentu aib di hadapan Tuhan, kecuali dosa ya. Yang kedua, kita perlu mengagumi Allah yang ajaib melalui janji kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, kadang Tuhan mengizinkan suatu masalah sampai saatnya Tuhan menyatakan pertolongan yang ajaib. Itulah Bapak Ibu sekilas mengenai pelajaran 2. Sekarang kita masuk ke pelajaran 7. Keajaiban Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Dari Lukas 1 ayat 57-66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Seorang tokoh yang istimewa, seorang tokoh yang spesial, wajar kalau kedatangannya disambut secara khusus. Baru-baru ini Indonesia tersanjung ya. Indonesia menjadi terkenal karena pemain ganda putri
meraih juara 1, meraih medali emas, yaitu Grecia Poli dan Apriani. Ya, mereka berdua, ganda putri bulu tangkis, memenangkan medali emas di mana? Di Olimpiade Dunia. Luar biasa ya. Walaupun masih suasana pandemi, tetapi pasti pemerintah mempersiapkan persiapan khusus untuk penyambutan Grecia Poli dan Apriani. Pasti mempersiapkan penyambutan dengan baik ya. Mereka adalah membawa nama harum bangsa Indonesia. Grecia Poli dan Apriani disambut dengan khusus dan bahkan banjir hadiah-hadiah ya. Kalau seorang tokoh kedatangannya disambut khusus, apalagi Yesus adalah tokoh yang sangat istimewa. Kenapa Yesus adalah tokoh yang istimewa? Karena Yesus adalah anak Allah. Karena Yesus adalah Sang Firman. Kedatangannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Pelajaran 7 ini kita akan bahas dalam 2 bagian. Dalam 2 bagian. Yang pertama, nubuat kelahirannya. Yang kedua, keajaiban kelahirannya. Nubuat kelahirannya. Nubuat kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa artinya nubuat? Nubuat artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui seorang atau lebih dari seorang nabi. Ya, jadi nubuat itu menyatakan lebih dulu. Nubuat itu berasal dari Tuhan dan pasti terjadi. Nubuat berbeda dengan ramalan. Kalau ramalan adalah perkiraan. Misalnya ramalan cuaca, ramalan bintang atau zodiak, ramalan berdasarkan weton Jawa, primbon, dan lain-lain ya. Ramalan adalah perkiraan berdasarkan pengamatan atau ilmu pengetahuan. Ramalan bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Misalnya, melihat cuaca mendung atau mengamati fenomena pergerakan angin, maka diramalkan akan terjadi hujan deras. Tapi cuaca berubah dan hujan tidak terjadi. Nah, kalau ramalan bisa seperti itu ya, bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Tetapi kalau nubuat itu berasal dari Tuhan, pasti terjadi. Nabi siapa yang menubuatkan Yohanes Pembaptis? Yang pertama, Nabi Yesaya. Yang kedua, Nabi Maleaki. Kelahiran Yohanes dinubuatkan pada zaman Perjanjian Lama, jauh sebelum kelahiran Yesus. Kelahiran dan pelayanan Yohanes Pembaptis menjadi bukti yang pasti bahwa nubuat Nabi telah terjadi dan telah digenapi. Saya akan membacakan dari Markus ya. Markus 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini sudah digenapi. Nubuat Yesaya sudah digenapi dalam dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, tadi bagian 1 ya tentang nubuat kelahirannya. Nah, sekarang bagian kedua. Bagian kedua, keajaiban kelahirannya. Kelahiran Yohanes Pembaptis disertai dengan banyak keajaiban-ajaiban. Bukan keajaiban yang bersifat kebetulan, tapi keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Keajaiban itu dirancang oleh Tuhan sebagai pertanda bahwa kelahiran Yohanes Pembaptis punya tujuan khusus. Mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas 1 ayat 57
sampai 66 ya. Saya akan membacakan di dalam Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Judul perikopnya, Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Di sini Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya. Pelajaran yang lalu, beberapa minggu lalu kita sudah belajar apa arti rahmat itu. Ada yang masih ingat? Rahmat adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan telah menunjukkan kasih karunia-Nya, menyatakan kemurahan-Nya, menyatakan kasih-Nya. Itu rahmat ya. Ayat 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis. Kenapa meminta batu tulis? Karena Zakaria bisu ya, karena tidak percaya waktu itu. Jadi dia minta batu tulis. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulut dan terlepaslah lidahnya. Zakaria tidak bisu lagi. Ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengar merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nantinya? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ada banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Saya akan membacakan ada 8 keajaiban ya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan oleh Yesus, oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya, dan dinubuatkan oleh Nabi Maleaki 400 tahun sebelumnya. Keajaiban yang kedua, kelahiran Yohanes Pembaptis sesuai dengan janji Tuhan sebagai jawaban doa Zakaria dan Elisabet. Keajaiban yang ketiga, Yohanes lahir dari pasangan yang sudah tua, bahkan Elisabet mandul. Mungkin ini yang menyebabkan Zakaria tidak percaya waktu itu. Keajaiban yang keempat, 1 tahun sebelum kelahiran Yohanes, Tuhan melalui malaikat sudah memberitahukan bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu terjadi. Keajaiban kelima, Zakaria karena tidak percaya pada janji Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Zakaria ditegur sehingga menjadi bisu. Yang keenam, nama Yohanes bukan nama yang mengikuti tradisi pemberian nama, tapi nama yang diberi oleh Tuhan. Ketika Zakaria taat, yang ketujuh, ketika Zakaria taat memberi nama Yohanes, keajaiban terjadi. Maka Zakaria kembali berbicara lagi dan memuji Tuhan. Yang kedelapan, tugas Yohanes Pembaptis sebagai nabi sudah dinubuatkan, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan dan pelayanan Yesus. Bapak Ibu, pada masa itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan kalau memberi nama anak tunggal harus sesuai dengan nama ayahnya, harus sesuai dengan nama kakeknya, atau
nama yang penting dalam keluarga itu. Jadi, kalau menurut tradisi harus diberi nama Zakaria. Tapi Zakaria tidak mengikuti tradisi itu, melainkan taat dan mengikuti perintah Tuhan dan memberi nama Yohanes, yang artinya anugerah pemberian Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menyertai Yohanes. Tangan Tuhan menyertai Yohanes. Tapi masa hidupnya Yohanes tinggal di padang gurun. Makanannya belalang dan madu hutan. Bahkan akhir hidup Yohanes sangat mengenaskan, dipenggal pada sebuah pesta ulang tahun. Bapak Ibu, mari kita lihat dari sudut pandang mana kita melihatnya. Dari sudut pandang dunia atau dari sudut pandang ilahi. Ketika seseorang berhasil, tangan Tuhan menyertai. Ketika tangan Tuhan menyertai, apakah akan selalu sukses? Apakah akan selalu berhasil? Mobilnya bagus, rumahnya mewah, hartanya banyak, pelayanannya berbuah lebat. Kalau seperti itu, tangan Tuhan beserta dilihat hanya dari sudut pandang duniawi. Hati-hati Bapak Ibu, termasuk saya juga. Kita harus hati-hati kalau kesuksesan dan keberhasilan dilihat hanya dari harta saja. Pola pikir seperti itu diukur dan dipengaruhi oleh perspektif Injil kemakmuran. Mengukur segala sesuatunya dari duniawi. Mengukur segala sesuatunya dari kemakmuran. Mengukur segala sesuatunya dari berkat. Banyak orang Kristen menilai seperti itu. Menilai kesuksesan dari harta dan berkat-berkat yang kelihatan. Sehingga apa yang disebut kemiskinan, apa yang disebut kekurangan, apa yang disebut penyakit, apa yang disebut tempat yang sulit, seperti yang dialami oleh Yohanes, tinggal di padang gurun, makannya belalang, minumnya dari celah-celah perbukitan. Kalau orang menilai yang ditempati Yohanes, yang dimakan oleh Yohanes itu diukur dari sudut pandang dunia, pasti kita menilai, wah, jauh dari penyertaan Tuhan. Apalagi akhir hidup Yohanes sangat tragis sekali. Bapak Ibu, penilaian penyertaan Tuhan semuanya itu tergantung dari bagaimana kita melihat. Dari sudut mana kita melihat? Sudut pandang duniawi, sudut pandang manusiawi, atau sudut pandang ilahi? Kalau kita memperhatikan, sebenarnya penyertaan Tuhan itu berlaku di segala keadaan. Kita disertai Tuhan dalam keadaan apapun. Yang penting bukan diukur dari harta, bukan diukur dari karir, bukan diukur dari kesuksesan atau keberhasilan saja. Kita tidak boleh menghakimi Tuhan kalau penilaian kita bahwa kesakitan, penderitaan, kematian yang kita alami itu di luar penyertaan Tuhan. Itu adalah pendapat yang keliru. Karena justru dari penderitaan kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Nah, sekarang sebagai yang terakhir, saya ingin membacakan dari Lukas 1 ayat 66. Ayat terakhir dari pembacaan hari ini ya. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Menjadi apa Yohanes? Yohanes menjadi pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes seorang yang berani
berkata supaya orang-orang bertobat. Yohanes, tokoh penting yang membaptiskan Yesus. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita. Apa yang akan terjadi dengan cucu-cucu kita. Kita sebagai orang percaya pada Yesus tidak hadir secara kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Mari kita selalu mengajarkan ajaran firman yang benar pada anak-anak kita dan pada cucu-cucu kita. Berkomitmenlah pada firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak nanti, tapi Tuhan bisa memakai mereka secara luar biasa. Allah hadir beserta kita, Immanuel. Allah beserta kita dalam segala keadaan, segala kondisi, segala situasi. Apapun yang kita hadapi di masa yang akan datang, lihatlah cara penyertaan Tuhan dari sudut pandang ilahi. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, mari kita yakin bahwa keajaiban kelahiran Yesus melekat dengan keajaiban kelahiran Yohanes Pembaptis yang dipersiapkan membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Yang kedua, kita perlu selalu mengagumi Allah yang membuat keajaiban. Setelah selesai online ini, silakan Bapak Ibu boleh sharing di grup kelas. Sharingkan pengalaman Ibu mengalami keajaiban dari Tuhan. Bapak Ibu bisa sharing juga dari kisah Yohanes Pembaptis ini, apa yang dapat meneguhkan iman kita. Silahkan nanti sharing di kelas masing-masing. Mari sekali lagi kita berdoa, tunduk kepala, satukan hati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Kami sungguh memuji memuliakan nama-Mu. Engkau sangat dahsyat dan ajaib. Engkau begitu kasih kepada umat manusia, sehingga Engkau rela datang ke dunia untuk menanggung dosa-dosa kami, menyelamatkan kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan saat akan sharing di kelas, di grup kelas, diskusi. Tuhan memberkati. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan sharing di kelas masing-masing. Terima kasih.